仇之力怎么突然变得如此？终于轮到我们了。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat ya kan puasanya? Nah, seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 201 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan episode-episode sebelumnya, kalian bisa nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman nggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di bawah komando Long Hao Chen dan juga Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, pasukan iblis dan manusia lantas memulai perang final benua Sengmo. Hanya saja dengan adanya formasi 10 bumi dan 9 langit di pusat medan perang, hal itu secara tidak langsung memisahkan area pertempuran menjadi 8 wilayah, sehingga memaksa Han Yu dan Wang Yuan memimpin pasukan membuka jalan untuk menerobos 2 wilayah. Bahkan dengan dukungan para tetua kuil aliansi yang memiliki pengalaman terbaik sebagai pemimpin pasukan, mereka juga memimpin seluruh pasukan untuk menyerang setiap wilayah, serta mencoba menghancurkan formasi 9 langit dan 10 bumi. Di saat Yang Wenzhou dan Botak Simasian sangat bersemangat melakukan baku hantam, namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana menurut Long Xingyu, kekuatan pasukan iblis justru meningkat di bawah formasi 9 langit dan 10 bumi, sehingga membuat pihak manusia berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Tidak lagi memiliki pilihan, serta hal ini dapat membuat pertahanan garis depan runtuh di tangan klan iblis. Hao Chen dengan cepat memerintahkan Seng Sai-er membantu zona 8 melawan Dewa Iblis. Sedangkan Chen Ying-er mendapatkan tugas untuk menghentikan prajurit garis depan menggunakan teknik binatang jiwa. Tidak sampai di sini, Hao Chen juga meminta Li Xin untuk menggunakan tahta segel ilahi perlindungan dan belas kasih menghentikan pasukan klan iblis. Sementara Zhang Fang ditugaskan menggunakan tahta segel ilahi kebijaksanaan dan spiritual untuk memulihkan kekuatan prajurit di medan perang. Bahkan untuk membalikan situasi pertarungan, Long Hao Chen segera memerintahkan Lin Xin bersama tetua kuil penyihir membentuk mantra terlarang untuk melakukan penyerangan. Sayangnya, meski tugas yang diberikan Long Hao Chen berjalan dengan sempurna, tapi di bawah formasi 10 bumi dan 9 langit yang memiliki kekuatan Dewa Kaisar Iblis Feng Xiu, hal itu kembali membangkitkan para dewa yang tewas di medan pertempuran, bahkan mendapatkan kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Menyaksikan jalannya pertempuran, King Hao Chen terlihat memerintahkan pasukan Legion Naga menggunakan tahta segel ilahi ketertiban dan hukuman menggantikan posisi garis depan, sehingga bisa menekan formasi 10 bumi dan 9 langit yang dikatakan berasal dari kekuatan kebencian seluruh alam dunia yang pernah dihancurkan oleh Feng Xiu. Meskipun di momen ini juga, Hao Chen menyadari pasukannya bisa meraih kemenangan. Hanya saja kemenangan tersebut akan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Oleh sebab itu, demi mencegah hal itu terjadi, Hao Chen kembali meminta sang kekasih untuk memasuki pusat inti formasi dan fokus menghancurkan formasi 10 bumi dan 9 langit, serta meminta Zhang Fang untuk menggunakan mata spiritualnya. Melalui mata spiritualnya, Zhang Fang menjelaskan formasi 10 bumi dan 9 langit terbagi menjadi 5 lapisan, di mana masing-masing lapisan dijaga oleh pilar Dewa Iblis tertinggi.
Selama bisa mengalahkan mereka satu persatu, maka Seng Sai'er akan mencapai inti formasi yang dijaga oleh Dewa Iblis Agares. Mendengarkan fakta barusan, serta demi membantu kekasihnya menerobos inti formasi, Hao Chen lantas meminta Lin Xin memberikan dukungan kepada Seng Sai'er. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, Sai'er berhasil melewati lapisan formasi pertama sampai ketiga. 定式连战。 Tepat ketika Hao Chen baru saja memberitahu Sai'er kalau lapisan formasi keempat dijaga oleh pilar Dewa Iblis keempat yang dikenal roh kematian dan jarang muncul ke dunia, sang dewa pada akhirnya menunjukkan diri, bahkan melepaskan serangan roh kematian. Meski Dewa Roh Kematian menegaskan kemampuan yang dia miliki diperoleh dari generasi pertama dan berhasil memahami bencana roh kematian untuk melawan dewa, hanya saja Sai'er tidaklah gentar sedikit pun menghadapi serangan tersebut. Pasalnya kekuatan kematian tidaklah sebanding sama kemampuan warisan gurunya alias Elektrolog. Oleh sebab itu, Sai'er tanpa basa-basi memerintahkan 12 penjaga suci mengalahkan seluruh pasukan roh kematian dan juga dewa roh kematian. Singkatnya, setelah Sai'er tiba di lokasi formasi inti kelima yang dijaga Dewa Iblis Bulan Agares, serta Long Hao Chen memintanya untuk selalu berhati-hati, Agares justru merasa kagum dengan Seng Sai'er. Selain tidak menyangka umat manusia mampu melahirkan dua dewa, dia juga beranggapan, selain Long Hao Chen, kemungkinan hanya Seng Sai'er yang bisa menembus formasi 10 bumi dan 9 langit. Hanya saja di balik rasa kagumnya, Agares juga menegaskan bukanlah kali pertama bertarung melawan dewa. Bahkan dia langsung berniat melakukan pertarungan jarak dekat. Di saat Agares membandingkan kekuatan Seng Sai'er sangat lembut dibandingkan Dewa Kehancuran, Sai'er lantas menegaskan, pemikiran sempit Agares tidak akan mampu memahami kematian. Bahkan dirinya telah melewati semua kepedihan masa lalu demi menjadi seorang dewa. Bukannya menerima penjelasan barusan, Agares justru menganggap Sai'er hanyalah dewa generasi baru yang belum memahami banyak hal, serta tidak memahami rasa kesepian menembus ruang dan waktu selama ribuan tahun. Agares melanjutkan, 6.000 tahun yang lalu sejak tiba di benua Sengmo dan telah melewati banyak generasi, bahkan semua kenangan menjadi kutukan, namun dia dan kedua saudaranya tidaklah pernah menyerah, menjadikan semua kenangan hanya untuk kembali melihat sinar matahari di kampung halaman, sebuah tempat yang selama ini mereka rindukan. Dengan adanya alasan tersebut dan tidak ingin gagal setelah berjuang ribuan tahun, Agares lantas menggunakan teknik bulan. Sambil memblokir serangan, Seng Sai'er lantas menegaskan, pembantaian klan iblis yang selama ini dilakukan hanya demi pulang kampung halaman hanyalah omong kosong, di mana semua tindakan klan iblis tidak ada bedanya dengan sosok yang telah menghancurkan kampung halaman mereka. Dalam kondisi genting, serta menegaskan Seng Sai'er tidak akan pernah mengerti perasaan klan iblis, bahkan mereka juga harus menghabisi Austin Griffin. Agares lantas secara paksa melepaskan domain curang cermin cahaya bulan. Agares menegaskan, walaupun formasi 10 bumi dan 9 langit kehilangan 4 inti formasi, bahkan dirinya tidaklah bisa membunuh dewa, hanya saja dengan pengorbanannya, klan iblis masihlah memiliki kekuatan baku hantam daripada harus menyerah tanpa perlawanan. Di saat Agares merasa di atas angin, serta kejadian tersebut membuat Wang Yuan dan Cheng Ying-er ketar-ketir dengan situasi di dalam inti formasi, Seng Sai'er tiba-tiba saja berhasil menghancurkan domain curang cermin cahaya bulan, bahkan menunjukkan kekuatan dewa kematian yang sesungguhnya.
Pasca menerima serangan barusan, serta mengingat ucapan Feng Xiu kalau dirinya memanglah tidak bisa mengalahkan Seng Sai'er, Agares lantas memohon kepada Sai'er untuk membunuh dengan kelembutan, serta mempertemukannya kembali dengan Fasyak di Sungai Kematian. Untuk meyakinkan Seng Sai'er, Agares menambahkan, walaupun dirinya sangat pandai menipu lawan, hanya saja ucapannya barusan adalah permintaan terakhir sebelum kematian. Bahkan setelah baku hantam melawan Yang Hao Han sebelumnya, Agares justru lebih menyukai manusia daripada klan iblis. Selain itu juga, selama ini Agares sangatlah enggan melakukan baku hantam. Dia hanyalah ingin tetap bersama kedua saudaranya. Bahkan dikarenakan Feng Xiu dan Fasyak gigih melakukan pertarungan, hal itulah yang membuatnya mengikuti mereka. Merasa tersentuh dengan penjelasan barusan, bahkan melihat ketulusan dalam diri Agares, Seng Sai'er pada akhirnya menerima permohonan Dewa Bulan, serta menggunakan bunga kematian untuk membawanya menemui Fasyak di dalam Sungai Kematian. Singkat cerita, melihat kematian Dewa Iblis Bulan di tangan Dewa Kematian Seng Sai'er jelas membuat pasukan iblis ketar-ketir. Pasalnya di pihak mereka hanya tinggal Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Sementara pihak manusia jelas merasa bangga dengan kemenangan tersebut, bahkan membuat mereka memiliki harapan memenangkan pertempuran final. 终于轮到我们了。 Di saat Feng Xiu menegaskan pertempuran yang sesungguhnya bergantung oleh kekuatan dewa, serta menggunakan kekuatan yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk biasa, Long Hao Chen lantas menegaskan, setiap langkahnya diciptakan bersama dengan orang-orang yang terus mendukungnya. Bahkan di momen ini juga, Seng Sai'er langsung teringat dengan pertempuran Hao Chen melawan Kaisar Dewa Iblis sebelumnya. Meski pada saat itu kekasihnya berjuang seorang diri, tapi kali ini Seng Sai'er dan tim Cahaya Fajar siap memberikan bantuan kapan saja. 身后有我们，你不会孤身一人，并肩作战到最后。我们会守护好所有。 Bersamaan dengan hal tersebut, Chen Ying'er terlihat menggunakan teknik gerbang pemanggilan. Hal itu dia lakukan untuk membuka 36 pintu keabadian memanggil binatang jiwa abadi muncul di medan perang. Tidak sampai di sini, baik Zhang Fang, Yang Wenzo, Sima Xian, Li Xin, Wang Yuanyuan, dan Han Yu juga mengerahkan seluruh kekuatan penuh mereka. 凝聚为风，一定能战胜魔神皇，人类一定能赢。 Tidak berselang lama sebelum duel dimulai, serta Hao Chen telah meminta doa kepada Seng Sai'er yang akan selalu menunggunya di garis belakang, Hao Chen lantas menjelaskan kepada Feng Xiu, di mana sejak masih bocil, Hao Chen telah menjadikan Feng Xiu sebagai target utama. Pasalnya jika dia bisa mengalahkan Sang Kaisar Iblis, maka hal itu akan mengusir semua klan iblis dari benua Sengmo. Meskipun jalan yang dilalui Hao Chen cukup berat, hanya saja dia pada akhirnya berhasil melewati segala rintangan tersebut. Bahkan selalu berniat mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Sang Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 201-nya. Gimana pendapat kalian guys? Waduh, epic parah ya guys ya. Walaupun di episode kali ini baru tingkat-tingkatan kroco yang baku hantam, tapi Seng Sai'er udah nunjukin kekuatannya guys ya. Bahkan hanya dalam waktu singkat, Sai'er berhasil menghabisi beberapa dewa iblis, termasuk dewa iblis terkuat kedua alias dewa iblis bulan Agares. Sedangkan puncak duel antara Hao Chen dan Feng Xiu akan kita bahas di episode selanjutnya ya guys ya. Nah, buat teman-teman supaya nggak ketinggalan updatean videonya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya.
Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.